Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zair Budiman dengan NPM 2020010030040 ingin menjelaskan tentang kepemimpinan politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Sebelum kita mengetahui kepemimpinan politik di lembaga eksekutif, mari kita mengetahui apa itu lembaga eksekutif. Jadi di negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Itu dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, di negara demokratis, eksekutif itu kepala negara atau presiden atau raja beserta menterinya yang mencakup para pegawai negeri sipil dan juga militer gitu. Jadi eksekutif itu kalau menurut saya itu adalah kepala negara sih gitu, entah itu presiden atau raja gitu kan, atau kaisar mungkin bisa bisa jadi gitu kan, karena kan di Cina itu kan kekaisaran. Biasanya jumlah anggota eksekutif itu 20 atau 30 orang. Kalau tapi di Indonesia itu kalau tidak salah berapa ya? Saya lihat di Inian DPR itu 500 apa ya? Tapi nggak tahu juga sih. Tapi sekiranya biasanya itu 30 ada 20 atau 30 orang. Tugas eksekutif menurut asas Trias Politika adalah hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Jadi karena karena ini kan kepala pemerintahan gitu ya. Jadi presiden itu kan adalah eh, konstitusi yang paling kuat gitu. Jadi eksekutif ini adalah yang paling kuat dan dia, ruang geraknya itu tak terbatas. Walaupun nanti akan dibatasi oleh si legislatif ini. Cuman itu kan nanti kita bahas di selanjutnya. Cuman dia itu sangat luas karena dalam militer juga presiden itu, eksekutif itu adalah yang panglima paling tinggi gitu loh, jenderal paling tinggi. Wewenang eksekutif yaitu ada administratif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan pengaturan perundang-undangan dan menyelenggarakan administrasi. Jadi eksekutif itu akan membahas APBN gitu, anggaran-anggaran yang diperlukan gitu loh. Karena kan dia kan konstitusi apa eh, konstitusi yang paling tinggi itu, lembaga yang paling tinggi gitu loh. Kan. Yang kedua adalah wewenang eksekutif itu adalah legislatif kan. Ada legislatif yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi UU. Jadi tugasnya eksekutif ini membimbing gitu loh. Dan kalau di Indonesia ini lembaga eksekutif itu bisa mensahkan. Jadi kan undang-undang dibuat nih oleh DPR, dirancang oleh DPR dan MPR, lembaga-lembaga legislatif. Lalu apa namanya ini, lembaga legislatif ini mengajukan ke presiden untuk disahkan. Gini deh, contohnya tuh seperti peristiwa atau dulu itu RUU Omnibus Law yang sekarang sudah disahkan. Omnibus Law itu kan dibuat ketika dirancang di zaman SBY, lalu disahkan di zaman Jokowi gitu kan. Nah, si Jokowi ini memberi tantangan, kisahnya itu, peristiwanya itu, alurnya itu, dan memberi tantangan kepada kepada lembaga legislatif itu untuk merancang undang-undang Omnibus Law ini sehingga menjadi sebuah undang-undang ini selama 2 bulan, yang
menurut para ahli, para akademisi itu kan tidak tidak ini, maksudnya tidak semudah itu loh. Maka dari itu kan Omnibus Law ini menjadi paradigma yang sangat apa namanya? Sangat negatif gitu di pandangan masyarakat, di perspektif masyarakat, apalagi para akademisi gitu kan. Salah satunya tuh dosen saya juga termasuk Pak Septa Chandra itu, dia tuh melihat adanya kejanggalan dalam proses Omnibus Law ini. Ketika apalagi ketika peristiwa ini apa namanya ingin disahkan tetapi nggak ada naskahnya, apa sih namanya, lembarannya itu loh. Terus ketika sudah jadi juga nggak ada dua naskah, ada dua undang-undang Omnibus Law itu. Yang pertama 1000 berapa halaman, yang kedua itu 800 halaman kan. Banyak kejanggalan ini yang menjadi perspektif yang menjadikan perspektif masyarakat itu buruk gitu loh. Jadi undang-undang ini juga bisa dibatalkan oleh eksekutif dengan membuat perpu gitu. Bukan perpu, perpres, peraturan presiden kalau di Indonesia. Jadi dengan adanya perpres ini, UU itu bisa diganti oleh perpres ini. Dan undang-undang juga bisa ditolak ketika MK ya, Mahkamah Konstitusi itu berbicara gitu loh, kayak ini harusnya nggak kayak gini, atau MK, Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial gitu, pokoknya lembaga yudikatif mengajukan ke lembaga yudikatif, nanti lembaga yudikatif mengajukan ke eksekutif untuk menjadikan itu sebuah perpres gitu, sehingga UU ini bisa ditolak. Dan selanjutnya adalah wewenang eksekutif itu adalah keamanan. Jadi kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa menurut militer juga, polisi dalam dunia militer ini ya, dunia pertahanan, presiden itu adalah panglima tertinggi dan yang tidak bisa diganggu-gugat gitu. Walaupun dia bukan seorang latar belakang militeristik, tapi dia adalah seorang panglima, karena kan dalam dalam prinsip seorang prajurit itu, ketika panglima sudah berkata untuk perang, untuk berkata A, maka harus segera dilakukan dengan A itu. Selanjutnya adalah yudikatif, memberi gerasi, amnesti dan sebagainya. Jadi tadi kan sudah bilang, dia itu membuat undang-undang. Tadi kan seperti peristiwa Omnibus Law ketika SBY untuk membuat undang-undang ini untuk kebijaksanaan dalam melakukan transaksi online gitu kan, tapi sekarang tuh bukan disalahgunakan, mungkin ditambahkan ada bumbu-bumbu sedikit gitu loh. Kalau misalnya di zamannya SBY itu bumbunya cuman garam, kalau sekarang ada bumbu garam, lengkuas, laos gitu kan, macam-macam, serai gitu kan. Jadi banyak kan bumbunya. Selanjutnya diplomatik, kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Jadi eksekutif ini juga harus mempunyai diplomatik yang bagus terhadap negara-negara lain. Makanya Indonesia itu mencari jalan tengah untuk membeli barang-barang luar negeri gitu loh. Membenci produk kalau dulu tuh ada yang ada berita presiden berkata bahwa cintailah produk Indonesia dan membenci produk luar negeri. Bagaimana mungkin, sedangkan Pak Mahfud MD saja berkata kita mencintai Cina karena supaya Cina itu memberikan kita apa yang kita mau gitu kan. Jadi
kita membeli Cina, bukan membeli Cina, apa sih, memberi barang-barang Cina, dekat dengan Cina, melakukan diplomatik yang bagus dengan Cina, kedekatan dengan Cina tuh supaya ketika kita membutuhkan apa-apa, Cina ini gitu loh. Kita kan juga termasuk mempunyai mempunyai utang yang besar gitu loh. Berapa triliun ya? Ketika zaman SBY sudah lunas, tapi ketika di zaman ini melonjak tinggi lagi gitu. Di era ini, bukan era ini, era kemarin. Eh namanya era periode pertama itu naik tuh. Entah sekarang masih belum saya mengetahui kalau sekarang. Selanjutnya tipe kepemimpinan eksekutif selesai di Indonesia itu menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen adalah presiden di dalam presidensial yang demokratis. Jadi dulu itu eksekutif itu masih parlemen. Jadi lembaga tertinggi itu adalah parlementer gitu. MPR. Presiden itu hanya sebuah sebuah formalitas lah. Cuma sekarang yang tertinggi adalah presidensial, tapi harus demokratis. Makanya itu mengapa kita hanya mengambil jabatan 2 periode paling lama, yaitu 10 tahun untuk seseorang bisa menjabat jadi presiden. Karena menurut kita 10 tahun itu orang bisa berhasil melaksanakan relasi-relasinya. Selanjutnya kita akan membahas lembaga legislatif. Tadi kan kita sudah bahas eksekutif, sekarang legislatif. Badan yang membuat keputusan atau kebijakan atau undang-undang yang mengikat seluruh rakyat dengan tujuan mencapai kedaulatan rakyat. Jadi lembaga ini membuat undang-undang. Tadi kan sudah ngomong, lembaga ini membuat undang-undang supaya kedaulatan rakyat gitu loh. Selanjutnya fungsi lembaga legislatif. Yang pertama itu adalah menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Dalam tugas ini, maka dia beri hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran gitu. Tadi kan saya udah bilang tadi di awal juga, sesuai fungsi dari eksekutif itu adalah administrasi, yaitu anggaran-anggarannya, melaksanakan undang-undang anggaran gitu kan. Nah ini dia itu membuat undang-undang tentang anggarannya itu. Lalu selanjutnya fungsi lembaga legislatif itu adalah mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberikan hak-hak kontrol khusus. Ini hak khusus legislatif. Jadi eksekutif sama legislatif ini kayak kucing dan anjing menurut saya ya. Bukan kucing dan anjing, seperti kucing dan tikus. Kucing dan tikus, ya kan? Si lembaga eksekutif ini adalah kucingnya, legislatif ini adalah tikusnya. Karena di lembaga legislatif ini nanti saya jelaskan. Lembaga legislatif di Indonesia itu ada DPR dan MPR gitu. Dewan Perwakilan Rakyat ini diambil juga dalam bahasa bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan ini maksudnya DPR ini perwakilannya itu bukan maksudnya rakyat yang paling tinggi gitu loh. Perwakilan itu adalah penguasa. Jadi Dewan Penguasa Rakyat, MPR gitu kan, Majelis Musyawaratan Rakyat. Ini juga termasuk dari dalam bahasa Arab, majelis dan sebuah kumpulan musyawarat gitu. Jadi kumpulan orang-orang yang bermusyawarah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, ceritanya begitu artinya. Nah ini tipe kepemimpinan lembaga legislatif di Indonesia ini transformasional, harusnya transformasional, tapi kalau sekarang itu masih transaksional. Jadi untuk menggapai, jadi ini kan sebuah partai politik nih ya, untuk bisa menjadi anggota legislatif dan eksekutif ini harus mengikuti partai politik, sebuah parpol. Nah, jadi ketua parpol ini itu kayak
eh, misalnya ketua parpol ini menyalonkan diri menjadi anggota eksekutif dan misalnya berhasil, nanti keutamaan dari bidang bukan keutamaan, apa sih namanya, kan misalnya gini deh cerita, saya akan membuat sebuah rangkaian. Misalnya si A, dia dari parpol kurma, dia mencalonkan diri menjadi presiden dan dia berhasil, maka anggota-anggota dari parpol kurma ini akan memberi ini, bukan anggotanya akan diberi oleh si pemimpin ini, si A ini, anggota dari parpol kurma ini akan diberi kekuasaan di legislatif dan eksekutif. Eksekutif kan ada menteri-menteri gitu ya. Nanti si anggota si A ini, misalnya si B, di si D dan seterusnya akan mengisi di Menteri Ekonomi, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan. Nah, itu nanti itu contoh dari transaksional itu. Yang seharusnya transformasional dan demokratis, tapi kan susah gitu loh. Praktek KKN-nya itu sangat kental di Indonesia ini, sehingga perspektif masyarakat itu sudah rusak. Kan ada badan namanya KPK gitu ya. Nah, KPK ini seperti sudah tidak sudah tidak berarti di perspektif masyarakat, karena di dalam KPK ini juga ada KKN gitu loh. Jadi lembaga konstitusi, maksud saya komisi yang tidak suka terhadap KKN, tetapi orang-orangnya melakukan tindak KKN, kan sangat tidak masuk akal gitu loh. Saya sangat kesal sekali. Ya karena sekarang bulan puasa, saya tidak boleh kesal. Kalau saya teruskan nanti saya akan semakin kesal. Lebih baik sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.